Oke, kali ini kita pembahasan Samsung A06, di mana aku udah nyoba HP ini sebagai daily driver udah 2 pekan. Dan untuk hasil kesimpulannya kita intro dulu. Oke, kita pembahasan dari Samsung A06 ini, di mana aku pembahasan ini ada pro dan kontra. Untuk Samsung A06 ini kita jabarkan satu persatu ya, terutama untuk pembahasan desainnya dulu. Oke, untuk masalah desain aku apresiasi banget, dimana membawa desain DNA yang baru. Nanti di B-roll aja kalian lihat ya, dimana aku udah ngambil B-roll kemarin, aku bandingkan dengan Samsung A05 sama A06 nih. Bezelnya di sini lebih tipis sedikit, ada kemajuan. Dan satu lagi yang aku senangnya di sini, framenya udah mengotak ala-ala seperti flagship maupun mid di sektor menengah Samsung. Artinya udah kekinian banget untuk masalah desain. Mana framenya ini mengotak, atasnya juga mengotak, nggak ada lengkungan sedikit pun dibandingkan Samsung A05, dan belakangnya juga framenya sama seperti terdahulu. Catatan di sini ya, untuk desain terutama untuk materialnya masih polikarbonat. Yang kedua pembahasan kita adalah dari sektor layar ya, dimana di pembahasanku tadi udah aku singgung juga, aku makanya udah 2 pekan sebagai daily driver. Untuk sektor layarnya di sini cuman cukup doang. Kalau kalian yang biasanya terbiasa memakai 120 Hz atau AMOLED, pindah ke sini nggak enak banget. Kenapa nggak enak? Resolusi layarnya itu cuman HD plus doang, dimana memakai panel IPS. Ditambah lagi yang mungkin kalian gregetan banget, yaitu 120 Hz. Kalau kalian kembali di 60 Hz, berasa kalau scroll itu patah-patah. Mungkin kalian untuk lebih jelasnya bisa lihat di tag review lainnya, udah pembahasan perbandingan 60 Hz sama 120 Hz. Intinya pengalaman itu untuk scroll kayak contohnya kalian bermain reel Instagram atau scroll TikTok maupun di YouTube itu nggak enak banget, patah-patah. Tapi bukan berarti experience penikmat di Samsung 06 ini jelek. Ada, nanti kita bahas satu-satu. Untuk sektor layarnya mungkin cukup segitu. Untuk masalah chipsetnya atau jeroannya masih sama setup yang kemarin, MediaTek G85. Tapi aku nggak apa-apa juga ya, dimana G85 itu terkenal sektor chipset yang cukup powerful di kelas bawah, udah good job. Cuman aku yang nggak senang dengan Samsung, terutama Samsung A06 ini, adalah RAM-nya cuma 4 GB. Sedangkan di Samsung A06 itu ada varian RAM 6 GB. Why Samsung? Why? Kenapa dilakukan? Sedangkan di Samsung A06 ini ada pilihan variannya 4/64, 4/128. Aku seandainya kalau jujur 6/128 itu udah good job, biarpun mau nyenggol-nyenggol harga 2 juta, tapi nggak apa-apa. Mungkin Samsung keputusannya mau mengeluarkan Samsung A6s yang seperti yang tahun lalu juga ada Samsung A5s. Mungkin pikirannya seperti itu, mungkin. Di sini membuat pengalamanku yang gak enak banget penggunaan kameranya ini adalah, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan kamera kualitas bagus maupun videonya yang sudah cukup over untuk kebutuhan vlogging, kalau di Samsung A06 ini jangan ngarep. Dengan setup 50 megapiksel, oke, mungkin 50 megapiksel itu terkenal. Ingat, emang kalau di flagship terutama Samsung yang seri S24 atau S22, bahkan seri yang terbaru juga S25 masih menggunakan sensor 50 megapiksel untuk versi basicnya. Jangan disamakan di sini. Sini kualitasnya jelek banget. Bukan jelek-jelek banget ya, tapi jelek. Nah, jeleknya di sini bagaimana? Nanti lihat di tayangan ini aja. Dimana saturasinya kurang banget, terasa pucat untuk kualitasnya. Bahkan kalau di zoom menggunakan 50 megapiksel itu terasa kurang tajam. Disinilah perbedaannya dengan 50 megapiksel di flagship, di 50 megapiksel di sini. Yang lucunya kamera keduanya ini cuman depth sensor doang, cuman aksesoris penambahnya. Ya intinya nggak gunanya ngasih foto potret ya ala kadarnya. Mending hilangkan aja satu, yang penting kualitasnya yang bagus.
Nah, untuk kualitas videonya juga sama. Tapi sini aku apresiasi banget. Kenapa? Kalau kalian udah nonton tayangan Samsung A15 pembahasannya atau belumnya, nanti kalian sebagai referensi aja. Di sini dikasih Full HD 60 fps. Sama juga ya, A05 juga dikasih kalau nggak salah Full HD 60 fps. Aku nggak tahu di A15 itu nggak bisa Full HD 60 fps. Di sini Full HD 60 fps udah bisa. Cuman entah kenapa ya, mungkin berat juga ya, harga di bawah 2 jutaan itu ngasih 4K. Jadi untuk kualitas potret videonya kalian bisa cek di sini. Pastikan dengan resolusi tinggi. Oke, ini sampel video dari Samsung A06 ya. 60 fps. Catatannya di sini kayaknya nggak bisa 4K ya, Full HD 60 fps ya ala kadarnya. Kalian lihat sendiri aja ya detailnya gimana. Kan kamera depannya yang mana resolusinya juga sama yang di Samsung A05. Jadi mentok di Full HD 30 fps aja. Kalian lihat kan, ini yang ke belakang highlight yang cahayanya berat, nggak bisa, dynamic range-nya nggak nangkap banget. Jadi berasa putih banget. Jadi untuk ngeplok dan sebagainya detail kurang. Ya ala kadarnya aja lah, cukup. Mau cari kualitas apa di harga 1.400.000. Di sini kesan pertamaku itu ada pro dan kontra. Artinya 50% bagus dan 50% jelek. Kita pembahasan yang jelek-jeleknya dulu. Yang pertama adalah untuk desain sektor hardware-nya itu hampir tidak ada perubahan, terutama chipsetnya itu masih MediaTek G85. Tapi itu sudah cukup bagus. Cuman ada satu yang aku nggak enak banget di sini adalah kenapa menghilangkan varian 6GB atau varian RAM 6GB hanya menyisakan varian 4GB. Itu aku sangat kecewa banget. Dimana untuk penggunaan zaman sekarang RAM 4GB itu nggak enak banget untuk berbagai multitasking di aplikasi lumayan banyak, terasa banget kalau RAM 4GB itu kalau kita buka banyak aplikasi. Yang kedua adalah untuk sektor panel layarnya itu aku sedikit rada-rada kecewa. Sebenarnya aku berharap nggak apa-apa layarnya IPS cuma dikasih Full HD. Kenapa masih XD? Apakah Samsung itu masih kekeh bahwa ini akan laku keras di pesaing-pesaingnya? Dimana di sejajar di level pesaing-pesaing brand-brand lainnya itu udah ngasih Full HD. Samsung masih kekeh ngasih XD doang, bahkan 60 fps. Jadi untuk menikmati konten berkualitas kalian nonton Netflix atau nonton YouTube yang HDR ini terasa banget nggak enak. Sama juga satu yang mungkin dari penerus dari diwariskan dari Samsung A05, di sini masih ada juga minusnya, yaitu untuk speakernya cuma satu doang. Artinya kalau kalian nutup di bawah ini artinya udah hilang. Kalau kalian misalnya posisinya kayak gini ketutupan, itu nggak ada suaranya lagi karena speakernya itu di sini nggak ada ngasih stereo speaker atau 2 speaker. Mungkin di situ aja yang jelek-jeleknya yang menurutku di Samsung. Kita bahas yang bagus-bagusnya. Sini aku apresiasi banget tentang desainnya. Selain desainnya mengetak, nanti ada aku kasih b-roll ya. Kadang-kadang mirip seperti Samsung Tab A9. Nanti aku kasih b-roll ya. Jadi aku senang banget loh desain ngotak-ngotak kayak gini. Keingat banget di Samsung A9. Nanti kita bahas juga ya Samsung Tab A9. Ya, aku jujur aku masih suka desainnya kayak gitu. Di sini diturunkan ke Samsung, udah good job. Ditambah lagi adanya ketambahan fingerprint, itu udah praktis banget untuk keperluan casual. Terutama ada juga tambahan satu lagi dari turunan flagshipnya di sini, yaitu pintu keamanan security-nya. Di mana Samsung juga menjanjikan Samsung Knock di sini, artinya tingkat keamanan yang berkualitas seperti seri flagship itu untuk pengaruh APK yang memang malware atau APK-APK jahat yang sifatnya kalau kita klik itu hacker siap untuk memberantas data kalian. Di sini udah disiapkan aplikasinya. Ditambah lagi kalau penggunaku untuk kesan dalam kasual, misalnya untuk bertransaksi di sini sangat nikmat banget. Kenapa? Untuk sensor sidik jarinya di sini loh. Jadi enak banget. Dimana kalau kebanyakan orang itu sensor sidik jarinya di sini atau di belakang, aku lebih suka di sini. Jadi kalau kita klik di sini udah
mantap. Bahkan aku untuk penggunaan Mobile Legends, faksi lainnya udah cakep banget loh untuk penggunaan dalam bertransaksi. Intinya di sini untuk pembaruan fitur dari sebelumnya udah cakep banget. Sama satu lagi tambahan dari update software 2 tahun dan security patch 4 tahun. Untuk urusan update software, Samsung emang juara ya. Selama pesaingnya bukan Google Pixel dan iPhone, itu emang juara. Kalau iPhone emang loyalitas banget ngasih update software. Sama Google Pixel juga ngasih update software yang memang loyalitas dari pembelinya. Tapi ingat, ini Samsung, harga murah tetap diperhatikan. Mungkin situ menangnya dari yang Samsung. Oke, mungkin segitu aja kita pembahasannya. Saya Doi Chamberlain, izin pamit undur diri dan salam.